Platinum? Why would I do that? Keep your husband out of it. You're the key to everything I want to do here. Open up, FBI! Freeze! Come out with your hands up! We did it. Film dibuka di sebuah hutan. Terlihat pihak kepolisian sedang mencari sesuatu. Tidak lama kemudian akhirnya mereka menemukan yang mereka cari, yaitu seonggok tulang belulang manusia yang tergeletak berserakan di atas tanah. Lalu adegan berpindah ke sebelum kejadian, tepatnya di kota Pikeville, Kentucky, Amerika Serikat tahun 1988. Ada seorang wanita yang bernama Susan Smith yang lagi berada di dalam mobil. Saat itu keadaan kota sedang tidak baik-baik saja akibat perusahaan-perusahaan besar tengah mengalami kebangkrutan, sehingga berdampak kepada sulitnya mencari pekerjaan. Atas dasar hal itulah Susan pun pergi ke bank untuk melakukan penipuan cek tunai. Namun aksinya terhenti saat tahu ada polisi yang berjaga. Diketahui Susan sendiri memiliki seorang kakak yang menjalankan bisnis di sebuah salon. Tidak lama setelah itu Susan pun pulang ke rumahnya. Susan memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan dengan seorang pria bernama Cash. Namun kini mereka telah bercerai. Meskipun telah bercerai, tapi karena demi anak mereka berdua masih tinggal di atap yang sama. Selain Cash, di sana ada temannya bernama Joby. Bahkan Georgia yang merupakan kekasih dari Joby pun ikut tinggal bersama mereka. Sulitnya mencari pekerjaan dan melihat mereka yang bermalas-malasan di rumah Susan. Tentu hal itu membuat Susan parah rusing, apalagi dia belum membayar sewa rumah. Namun Cash malah balik memarahi Susan. Dia berkata jika Susan jangan pernah mencoba untuk mencampuri urusan dia dan sahabat-sahabatnya, terutama mencampuri pekerjaan mereka yang menjadi pengedar. Terkadang Susan ikut menemani mantan suaminya di sebuah bar untuk menjual barang haram itu. Sesekali jika dia sedang frustasi, dia menikmatinya dengan Cash. Nah, mulai dari sinilah semenjak itu Susan menjadi pecandu yang aktif. Beberapa hari kemudian Susan melihat sebuah keluarga yang baru pindah ke kotanya, yang ternyata pria itu merupakan agen FBI yang baru saja dipindah tugaskan. Diketahui pria tersebut bernama Mark Putnam dan istrinya yang bernama Kathy. Susan memandangi mereka dengan tatapan tajam, melihat sebuah keharmonisan yang sangat ia dambakan. Di hari pertama Mark bekerja, dia akan menangani kasus perampokan bank yang terjadi di kota itu. Dia mencari seorang tersangka yang telah merampok 11 bank dalam 4 bulan terakhir. Dan ternyata benar, di keesokan harinya sang perampok beraksi kembali. Tapi untungnya saat itu ada seorang polisi bernama Randy yang berjaga di seberang bank. Dia curiga karena mobil berwarna merah yang dilihatnya tidak terpasang plat nomor. Dengan membawa shotgun di tangannya, Randy berhasil membuat si perampok lari tunggang langgang. Lantas kejadian itu segera dia laporkan kepada pemimpin FBI. Di sana juga ada Mark untuk mendengarkan kronologi kejadian. Setelah itu Mark dan Randy pun pergi menuju ke sebuah tempat yang diduga itu milik si perampok. Ketika sedang mengintainya, mobil yang dimaksud pun muncul. Dugaan Randy benar, akan tetapi pengintaian mereka kembali berhasil diketahui dan membuat si perampok pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Mobil bak merah itu berhenti di suatu tempat. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam hutan guna mengejar si pelaku. Namun sayang, Mark tidak berhasil menangkap meski terjadi aksi tembak-menembak. Adegan beralih di rumah Susan yang sedang mengadakan pesta narkoboy, di mana terjadi perkelahian antara adik Susan yang bernama Bon dengan salah satu pengunjung. Di sini Susan berusaha melerainya, namun sial, perkelahian itu berakhir dengan Bon yang menembak lawannya. Karena panik, Bon pun segera melarikan diri.
Kekacauan itu pun membuat Randy mendatangi Mark untuk mengusut kasus tersebut. Mereka melakukan pengintaian setelahnya Bond kembali ke TKP. Sedangkan di dalam sana, mereka bertiga, Bond, Cash, dan Susan lagi asik menikmati narkoba. Sontak mereka pun terkejut saat tahu pihak FBI datang dan mengetuk pintu. Bergegas mereka menyembunyikan barang haram tersebut biar nggak ketahuan. Bond yang sadar bahwa dirinya adalah buronan atas kasus penembakan sebelumnya pun mencoba untuk menyelinap keluar. Namun sayang, aksinya berhasil diketahui dan polisi menangkapnya. Di sana polisi menemukan barang bukti berupa kaca dan sekantong narkoba yang bisa memberatkan mereka semua di pengadilan. Susan yang panik menawari sebuah kesepakatan agar mantan suami dan adiknya bisa terlepas dari masalah. Namun Mark menjawab jika dalam waktu dekat ini mereka akan membawa barang bukti yang mereka temukan dan hanya menahan Bond saja terkait kasus penembakan, sambil menunggu kesepakatan apa yang akan diberikan oleh Susan kepada Mark selaku pihak FBI. Akhirnya mereka berempat pun bertemu untuk membicarakan kesepakatan. Di sini Cash harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh FBI jika dia ingin terlepas dari masalahnya. Akan tetapi setelah melalui perbincangan yang cukup lama, mereka tidak menemukan titik temu karena permintaan Cash terlalu banyak. Atas dasar hal itulah Mark berbicara secara face to face dengan Susan. Mark mengatakan jika dia tidak mau berbicara dengan Cash lagi, dikarenakan Cash banyak permintaannya. Mark menyuruh Susan agar menemuinya di suatu tempat besok di pagi hari. Mark berjanji jika Susan memberikan informasi penting, adiknya bakal dibebaskan dan mereka terbebas dari hukuman. Selain itu, dia akan memberikan sejumlah uang kepada Susan jika informasinya benar-benar valid. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke meja. Bahkan Cash tidak tahu dan tidak diberitahu bahwa mereka berdua sudah deal-dealan di belakang tadi, serta Susan yang telah menjadi informan untuk agen FBI. Waktu terus berlalu, mereka berdua pun akhirnya bertemu. Di sini Susan sebenarnya takut jika dia ketahuan membocorkan informasi kepada FBI. Secara menjadi seorang informan bisa membahayakan nyawanya sendiri. Karena itulah Mark mengatakan berjanji akan memberi uang dan dibuatkan identitas baru untuk Susan dan kedua anaknya agar bisa pergi jauh dari kota ini. Mark berharap Susan bisa memberikan informasi pelaku perampokan bank yang belum terpecahkan. Setibanya di rumah, Susan mencurigai Joby, sahabat mantan suaminya yang telah merampok bank. Perlahan, Susan berusaha menyelinap ke dalam kamar yang ditempati oleh Joby dan pacarnya yang pada saat itu mereka sedang tidur lelap. Kemudian Susan membuka tas besar yang berada di atas meja. Setelah terbuka, dia pun menemukan 2 shotgun beserta pelurunya. Namun tidak disangka ternyata Joby menyadari kehadiran Susan. Joby bingung apa maksud Susan memeriksa tasnya. Dari sinilah Susan akhirnya mengetahui jika Joby lah pelaku perampokan yang lagi diincar oleh Mark. Meski awalnya takut untuk melaporkan, namun pada akhirnya dia mencoba memberanikan diri melaporkan Joby kepada Mark. Tentu saja kabar itu membuat Mark senang, karena paling tidak dia sudah mendapat titik terang tentang pelaku perampokan yang meresahkan. Dari Susan juga Mark mengetahui kapan Joby akan beraksi kembali. Tapi kali ini Mark berencana mengatur strategi terlebih dulu, tidak gegabah, agar bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat di pengadilan. Beberapa hari kemudian Joby melancarkan aksinya di sebuah bank swasta. Dengan beraninya dia mengancam semua orang yang ada di sana dan mengambil uang milik mereka. Sementara Georgia yang merupakan kekasih Joby pun menunggu di luar. Langkah selanjutnya, Mark menanyakan kepada Susan tempat persembunyian Joby. Susan terlihat tampak begitu senang karena usahanya dihargai oleh Mark. Yang ternyata, diam-diam Susan suka kepada Mark. Lantas dia memberitahu di mana saat ini Joby bersembunyi, yaitu bersembunyi di rumah orang tua Joby. Dirasa semua bukti-bukti sudah cukup,
Mark dan anggota FBI yang lainnya mulai mengepung ke seluruh penjuru rumah Ibu Joby. Di sini Susan ikut dalam penangkapan itu. Hanya saja dia menunggu di dalam mobil. Hold your fire, I'm going in after him. Stop or I'll shoot! Keep going, you're fucking it! Keberhasilan tersebut membuat Mark dan Susan semakin dekat satu sama lain, bahkan berani melakukan sesuatu yang tidak pantas di sebuah penginapan. Setelah itu, Mark pulang ke rumahnya dan menceritakan keberhasilannya dalam menangani sebuah kasus kepada sang istri. Tanpa sengaja, Kathy mendapati bekas gigitan Susan yang ada di pipinya. Mark beralasan jika itu adalah luka akibat menangkap si perampok, tapi dia tetap tenang dan memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya tersebut. Keesokan harinya, Kathy mengangkat telepon dari Susan, dan Susan menanyakan keberadaan Mark saat ini. Entah apa yang ada di pikiran Susan, dia malah mengajak Kathy nongkrong untuk sekedar minum kopi di luar. Singkatnya, mereka bertemu di sebuah kafe. Susan hanya ingin tahu kehidupan awal Kathy bisa dipertemukan dengan Mark. Ternyata dulunya Kathy juga seorang pecandu narkoba. Sampai akhirnya dia dipertemukan, bahkan sampai berlanjut ke jenjang pernikahan. Susan tampak iri dengan kehidupan harmonis mereka, yang notabene kebahagiaan di dalam rumah tangga belum pernah dia dapatkan dari mantan suaminya dulu. Pada suatu ketika, ada seorang pria berbadan besar mendatangi kantor Mark untuk memberikan informasi tentang bandar narkoboy kelas kakap yang berada di daerah Stoneville. Dia berharap agen FBI memberi imbalan atas informasi yang dia berikan. Mark about a big smuggling operation over in Stoneville. Now this man just ain't interstate. And stashing him in a played-out old coal mine here, he was moving trucks full of dope from Mexico. Now I understand that there can be some... Setelah mendapatkan informasi yang valid, Mark beserta timnya langsung melakukan pengecekan lokasi dan membuat skenario rencana penangkapan. Tentu saja hal itu membuatnya menjadi semakin sibuk dan tidak memiliki banyak waktu lagi dengan Susan. Yes, Your Honor. I'm seeking Surrey's coal mine in Medford. There's 3 kinds of supplying for all persons thereon, all vehicles thereon, all buildings and other structures thereon. Are you the woman he's hiding from? All right. It's the single biggest case this division's ever seen. We believe can hold up 5,000 pounds of marijuana. Susan yang mulai khawatir pun langsung mendatangi ke tempat kerja Mark, lalu memberikan informasi kejahatan lain agar dia mendapat perhatian Mark kembali. Namun di sini justru Mark malah berkata, "Kita akan membicarakan hal ini lain kali." Dan dia pergi berlalu begitu saja. Susan pun kembali ke rumahnya. Namun naas, dia diusir oleh Cass setelah dia melihat Susan keluar masuk hotel dengan seseorang. Hanya saja Cass tidak tahu pria yang dimaksud adalah Mark. Susan kebingungan harus tinggal di mana. Dia memiliki ide gila untuk menginap di rumah Mark sementara waktu. Tentu saja Mark keberatan dengan hal itu. Dia khawatir jika Susan akan membocorkan hubungan gelapnya kepada sang istri. Namun Kathy yang merasa iba melihat Susan luntang-lantung pun bersedia menampungnya. Susan diperlakukan dengan sangat baik oleh Kathy, sehingga dia merasa nyaman dan akhirnya kebablasan. Hal itu dibuktikan dengan Susan yang sengaja bangun di tengah malam, lalu menghampiri kamar mereka untuk membangunkan Mark. Kathy sebenarnya sadar jika mereka berdua secara diam-diam pergi ke ruangan lain untuk melakukan hal yang kotor, tapi dia pura-pura tidur seakan tidak terjadi sesuatu meski hatinya terluka. Di keesokan harinya saat mereka berdua lagi nyuci piring, Kathy berkata kepada Susan bahwa dirinya tengah hamil anak kedua. Susan hanya bisa tersenyum cemburu melihat kebahagiaan keluarga kecil mereka. Susan yang merasa kesal lantas mendatangi bandar narkoboy bernama Lufus yang menjadi target operasi FBI selanjutnya. Susan membocorkan rencana FBI yang akan menggerebek mereka. Karena telah memberitahu informasi penting itu, Susan pun diberi imbalan.
Dan benar saja, saat FBI datang ke tempat Rufus, mereka tidak menemukan orang yang dicari. Rufus dan anak buahnya telah berhasil meninggalkan tempat itu. Namun masih ada sedikit barang bukti yang tertinggal, yang mungkin bisa pihak FBI gunakan untuk menjerat mereka. Tidak lama setelah itu, Rufus tiba di lokasi. Dia mengaku jika tempat ini adalah properti miliknya yang sudah lama tidak ditempati. Tapi Mark mengatakan bahwa dia memiliki foto-foto bukti jika sebelumnya ada kegiatan yang mencurigakan. Rufus bingung siapa yang memberitahu semua ini, padahal orangnya sendiri yang membocorkan pria berbadan besar itu. Rufus mengira Susanlah yang memberitahu FBI, makanya dia pun memberitahu kembali kepada FBI. Yang memberitahu mereka akan datang yaitu Susan. Buntut dari permasalahan itu, kini keluarga Mark diteror. Keadaan semakin rumit. Mark mencoba menemui Susan di keesokan harinya. Namun Susan mengelak jika dia yang memberitahu Rufus tentang rencana FBI yang akan menangkap bandar narkoba. Karena terlanjur kesal, akhirnya Mark pun memberikan $6.000 atas bantuan Susan selama ini. Dan Mark menegaskan jangan pernah ganggu hidupnya lagi. Susan kemudian pulang dengan membawa mobil baru, uang hasil dari menjadi informan. Meskipun sudah menjadi mantan, entah kenapa Casey ini selalu mencampuri urusan Susan. Dia menanyakan dapat uang dari mana, tapi Susan lebih memilih diam. Akibatnya dia pun dihajar hingga babak belur. Saat di rumah sakit hanya ada Mark yang menjenguknya. Mark memberikan surat pesan dari Kathy yang mendoakan kesembuhannya. Kesabaran Kathy, ketulusan dan keikhlasan dalam menerima sang suami membuat Mark tersadar dan dia memutuskan untuk tidak lagi mengkhianati istrinya. Mark juga memerintahkan agar Susan menjauhi Cass sampai hari pengadilan tiba, karena dia khawatir jika mantan suaminya itu akan melakukan hal yang nekat. Namun Susan malah menjawab bahwa dirinya sangat menginginkan dan ingin hidup bersama Mark. Singkat cerita guys, akhirnya hari pengadilan kasus perampokan bank pun segera dilakukan. Sebelum sidang dimulai, Susan yang ketakutan ditenangkan oleh Mark. Di sana juga hadir ibu dan pacarnya Joby, dan mereka mengatakan Susan sebagai pengkhianat. Setelah bersumpah akan mengatakan yang sejujur-jujurnya, lantas dia menceritakan awal pertama kali bertemu dengan Joby hingga Joby ditangkap. Diketahui setelah persidangan, Susan ditempatkan di sebuah rumah pengamanan FBI dikarenakan itu adalah bentuk perlindungan bagi para saksi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Susan. Karena berkat kesaksiannya, Susan berhasil menjebloskan Joby ke penjara. Sedangkan kasus Rufus, Mark serahkan kepada partnernya. Mark pun kini mendapatkan promosi jabatan atas keberhasilannya memecahkan perampokan bank yang ada di Kentucky. Dia juga meminta dipindah tugaskan ke kota lain, tepatnya di kota Florida, agar bisa fokus memperbaiki rumah tangganya yang sempat renggang. Namun sebelum berangkat, Kathy dihampiri oleh Susan. Susan menceritakan sejauh mana hubungan dia dan Mark. Kathy nggak peduli seburuk apapun suaminya melakukan kesalahan, dia tetap mau menerima meski meninggalkan goresan luka yang begitu menyakitkan. Semua ini dia lakukan tidak lain demi kebahagiaan anaknya. Justru Kathy merasa kasihan kepada Susan. Sedangkan Rufus kabarnya berhasil melarikan diri dan pensiun di Meksiko. Denver, pria berbadan besar yang menjadi informan, berhasil mendapatkan $30.000 atas usahanya. Adik Susan bernama Bon yang terlibat kasus penembakan terbebas dari hukuman penjara. Pada suatu hari, Mark mendapatkan telepon dari Susan. Susan memberi kabar yang mengejutkan bahwa dia kini tengah hamil anak dari Mark. Mark berjanji dalam 2 minggu ke depan, dia berencana kembali ke Kentucky untuk mengurusi pekerjaannya yang belum selesai, sekaligus membicarakan kehamilannya. 2 minggu kemudian di Kentucky, terlihat di sana Susan sudah menunggu di mana Mark akan menginap. Setelah bertemu, Susan pun melampiaskan kemarahannya kepada Mark yang mencampakkan dirinya setelah semua yang ia berikan. Di sini Mark berusaha menenangkan Susan dan membawanya pergi ke suatu tempat.
Terungkap fakta bahwa sebelumnya pihak FBI telah memberikan dana yang cukup besar agar dia pindah dan membuat identitas baru. Tapi sayangnya uang itu ia gunakan untuk foya-foya dan membeli narkoboy. Karena itulah dia masih berada di kota yang sama bersama orang-orang yang membencinya. Mengenai kehamilan Susan, Mark dan Kathy siap untuk merawatnya. Tapi Susan malah tersinggung dengan perkataan tersebut. Susan yang masih belum terima mempermasalahkan hal itu sampai di dalam mobil hingga terjadi pertengkaran hebat. On herself. You fucked up. Trying to kill us both? Me? You're the one who's screwed. Oh my god, you're fucking nuts. Me and FBI, baby. Well, that wasn't exactly a meeting. Semenjak pertengkaran itu, Mark sering melamun. Lagi-lagi dia merasa sangat bersalah kepada Kathy. Dia memberanikan diri dan meminta maaf karena telah menghamili Susan. Dan ada satu lagi perihal pertengkaran dia dengan Susan di dalam mobil tempo hari, yang ternyata malam itu dia tidak sengaja membunuhnya karena keadaan kalap. Setelah tidak sadarkan diri, Mark membawa jasad Susan ke dalam hutan. Tentu itu mengejutkan bagi Kathy. Tapi meskipun demikian, Kathy masih melindungi sang suami. Dia berkata jangan ada seorang pun yang tahu masalah ini. Dia nggak mau suaminya itu dipenjara. Berbeda dengan Kathy, justru Mark merasa sangat bersalah dan dia pergi ke Washington di keesokan harinya untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas apa yang dia lakukan, Mark pun divonis 14 tahun penjara dan menjalani 10 tahun masa hukumannya. Kathy selalu menunggu kembalinya sang suami, namun naasnya dia telah meninggal tepat 1 tahun sebelum Mark dibebaskan akibat kebanyakan minum alkohol selama Mark di penjara. Lalu kita dibawa ke scene awal, yang dimana di dalam hutan pihak FBI menemukan tengkorak manusia yang tergeletak. Ternyata itu adalah tulang belulang milik Susan. Inilah foto asli Mark Putnam, Kathy dan putri mereka. Anak Mark sendiri tinggal bersama neneknya hingga Mark keluar dari penjara pada tahun 2000. Ini merupakan foto asli Susan Smith. Diketahui kedua anaknya diasuh oleh kakak dari Susan. Apabila sebuah penyesalan merupakan sebuah pengalaman, maka hikmah adalah sebuah hal besar yang tersirat di dalamnya. Makanya penyesalan itu datangnya selalu di akhir, karena agar kita semua memiliki waktu yang lebih untuk belajar. Tuhan menciptakan penyesalan agar kita tahu tidak semua hal bisa diulang kembali. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah dialami. Jadikan pembelajaran hidup untuk masa depan yang lebih baik.